Saya kembali ke perilaku anak yang menendang ini. Nendangnya nggak nendang biasa. Kalau sudah tendang kan biasa aja. Ini nendang sambil melompat sampai si nenek ini terjengkang. Kan itu sesuatu yang luar biasa gitu. Saya lihat perilaku anak ini, dia ini bangga dan senang setelah melakukan tindak kejahatan itu. Tidak ada rasa hormat sama orang yang lebih tua. Apakah juga perilaku anak ini di dalam keluarga seperti itu, Ustaz? Tidak menghargai orang tuanya juga? Insya Allah kurang lebihnya ya sama. Kurang lebihnya sama. Kalaupun umpamanya orang tua tanyain apakah kamu begitu, enggak, selalu begitu. Kalau manusia itu kan selalu begitu ya. Enggak mau berpikir tenang dulu, apakah dulu saya itu seperti itu. Dinasihatin sama orang tua itu susah apa enggak. Walaupun kelihatan orang tuanya diem, tapi nggak taunya itu sering nolak nasihat, itu kan sama aja. Sebenarnya hanya diemnya aja, orang nggak tahu dikiranya diemnya itu sabar, padahal dia sering nolak nasihat. Makanya banyak pasien saya yang diem itu nggak taunya budak itu ya ada benar, karena diem nolak nasihat terus ya, akhirnya budak dia. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Jadi memang dengan orang tuanya pun tidak menghormati. Nanti genetiknya juga sama dari orang tuanya. Insya Allah pasti ada genetik seperti itu. Maksudnya siapapun itu nggak persoalan anak-anak yang tadi nendang ya, siapapun. Kayak mamanya sekarang, nggak usah yang nendang. Sekarang ada orang yang korupsi banyak. Itu orang tuanya itu ya sama. Orang tuanya itu, loh, kan saya nggak korupsi, loh, nggak di titik korupsi kok. Kamu banggain aja anakmu terus-menerus kepandaiannya. Nah, akhirnya memang bangga akhirnya. Akhirnya anaknya ya korupsi. Nah itu karena kebanggaan orang tuanya dulu. Penyebabnya awalnya, salah satu penyebabnya itu membanggakan anak seperti itu. Jadi memang itu akhirnya euforia seperti itu. Kemudian kenapa dia korupsi? Orang tuanya juga sama. Orang tuanya itu gigih dia itu untuk mencari uang, sehingga anaknya juga genetiknya gigih dalam mencari uang. Iya. Sehingga kalau ada kesempatan, wah, Iya benar itu. Mencari uang segala cara. iya. Kan itu tinggal dia dapat celah apa enggak, kan gitu ya, kesempatan apa enggak, kan gitu-gitu sebenarnya. Jadi semuanya itu ada dan itu akan dibalik oleh Allah Ta'ala. Cuma kadang-kadang orang itu nggak paham bahwa itu anak saya itu, itu dari saya, itu sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali orang itu yang mau berpikir evaluasi atau muhasabah, khususnya yang muslim itu sangat jarang sekali. Itu yang bahaya sebenarnya, karena membanggakan anak itu memang tidak boleh, biasa saja. Kalau memang anak berprestasi ya disyukuri aja kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan prestasinya manfaat untuk dunia dan akhirat anak dan keluarga, kan seperti itu. Manfaat itu bukan untuk seneng-seneng kemudian diceritain ngalor ngidul berprestasi. Nah, itu kan namanya ada ujub, ada riak, bahkan kebanggaan atau kesombongan itu ada di situ. Ya kan nggak pernah difikirin yang begitu. Padahal sudah begitu, amal solehnya mulai terkikis, habis. Gimana sekarang? Akan sama intinya. Makanya pelajaran agama itu memang harus diberikan sejak dini. Jadi dimengerti. Jadi tidak anak itu dicicilin agama, enggak, orang tuanya juga ikut belajar agama, semakin hari semakin lebih baik daripada kemarinnya, itu kan harus. Jadi sehingga tidak menjadikan bahwa saya sudah mendidik anak saya sekolahkan di sekolah agama, kan nggak seperti itu. Akhirnya orang tuanya nanti anaknya itu mulai hafal Quran, dia bangga lagi, loh, kan sama aja bangga. Titik bangga ini orang tua nggak sadar kalau besok itu akan balas oleh Allah Ta'ala, salah satunya melalui dari bangganya si orang tua itu dengan anaknya. Apa itu wujudnya? Allahu a'lam. Tapi kalau dilihat silahkan nanti bisa kok seperti itu biasanya. Karena yang saya sering amati itu biasanya kayak orang yang dulu dibully, direndahkan, tapi dia mau nerima bulian, rendahan dari teman-temannya atau siapapun, dia mau nerima. Orang itu yang saya amati, beberapa orang dan banyak orang saya amati, orang yang dibegitukan biasanya rizkinya itu dilancarkan
oleh Allah Ta'ala, dan dia lebih tinggi daripada teman-temannya yang membuli. Itu yang saya amati. Walaupun dia tidak berdoa untuk meminta rezeki yang banyak. Enggak. Karena nanti orang yang dibully itu pada saat dia diberi rezeki, mau apa dia dengan rezeki? Sama aja, iya. Tapi kalau kita lihat dari sisi bulian, ya titik itulah nanti diberikan oleh Allah Ta'ala. Siapapun, dia muslim kek, dia non muslim kek, biasanya begitu. Kalau tidak kuat, ya itu tadi skizofrenia. Berarti kuncinya karena kesabaran dia menerima bulian itu ya, diberikan kelebihan oleh Allah seperti itu, Pak Ustaz. Iya, sebenarnya Sekarang perilaku orang tua, tentu setiap orang tua tidak ingin mempunyai anak seperti anak tersebut, Ustaz. insya Allah ya. Tadi kan Ustaz sudah menjelaskan sebab-sebabnya, yaitu sering membanggakan anak dan lain-lain. Nah, sekarang jika orang tua tersebut tidak ingin anaknya seperti anak itu, tapi orang tuanya merasa dulu-dulu itu sepertinya akan menyebabkan anak seperti itu, apa yang dilakukan orang tuanya? Apakah harus terus memohon ampun jangan sampai anaknya ikut seperti dia waktu dia lalu-lalu gitu, Ustaz? Ya memang itu tugasnya kita sebagai seorang muslim, Ji. Mohon ampun. Anggap aja kalau Rasulullah itu, iya, salah satu caranya itu Rasulullah Muhammad SAW itu kan memohon ampun 70 kali. Anggap aja kalau kita itu melakukan kesalahan, ya sehari itu mohon ampun 70 kali. Satu kesalahan, Satu titik kesalahan. insya Allah kurang lebih seperti itu. Jadi bukan globalnya. Kalau globalnya meringan, bikin aja semua kesalahan, dosa, kemudian mohon ampun 70, enggak lah. Jadi sehingga kita itu dihajar oleh keinginan kita untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Satu kesalahan 70 kali kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau itu satu hari itu ada 5 kesalahan, ya dikalikan aja minimum. Kemudian besok enggak, loh besok masih Setiap saat. insya Allah seperti itu. Kita kembali ke masalah video itu, barangkali ada pesan-pesan yang Pak Ustadz ingin sampaikan, Pak Ustadz, melalui ini. Ya, saya kalau melihat sudah terjadi ya hanya menghimbau aja, belajarlah. Ini memang sudah akhir zaman, tapi akhirnya di akhir zaman ini sebenarnya sudah dekat sekali. Jadi ya belajarlah lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Jangan diri kita itu malah menjadi anak buah Dajjal dengan menyebarkan sesuatu, memfitnah, melakukan sesuatu yang Dajjal sukai. Jangan. Walaupun melakukan sesuatu kebaikan itu sulit, tapi pada saat kita melakukan suatu kebaikan, ya belajar untuk tidak ujub, tidak riya, tidak bangga, tidak sombong. Itu belajar semuanya. Kebaikan apapun, mau sedekah kek, mau tertib sholat kek, mau berjamaah sholat kek, mau apa, belajar untuk tenang. Walaupun yang namanya otak, hati, dan mulut itu udah gatel pengen ngomong, tetap jangan belajar seperti itu. Karena itulah salah satu sukanya setan itu seperti itu, menggoda. Nanti kalau udah ngomong lah setannya pergi. Ngomong aja nyerocos lah, ya salah. Makanya dalam Quran itu setan nggak bisa disalahkan, dia cuma nggoda. Yang ngerjain kan ya kamu sendiri. Dia bisa. Iya, dia yang nggoda aja. Ya mudah-mudahan seperti itulah. Baik, terima kasih Pak Ustadz.